Oke. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Yen. Oke, selamat siang. Siang juga. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi tadi itu rada sedikit muriang Bu. Capean mungkin ya Bu Neng ya? Iya bisa jadi. Tapi tetap semangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu Neng ya. Amin. Ibu juga ya Bu ya. Amin, amin, amin. Bu Neng, Ya. kita ngobrol itu mungkin tidak lama ya. Paling 5 atau 10 menit lah ya kita ngobrol ya. Bu, ya. Bu Neng, apa sih yang mau diomongin di obrolan kita hari ini? Iya Bu, kemarin kan Neng sudah bilang sama Ibu ya bahwa kita ingin sekali ngobrol dengan Bu Yani gitu ya, ingin sharing tentang kedisiplinan anak-anak Bu, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah tuh Bu, yang ternyata masih banyak yang melanggar aturan yang sebelumnya sudah disepakati oleh mereka Bu. Betul. Gimana itu Bu? Oke, jadi obrolan kita hari ini nih tentang kedisiplinan peserta didik ya, yang akhir-akhir ini baik di kelas ataupun di lingkungan sekolah ya, yang akan kita bahas hari ini ya Bu Neng ya. Tapi Bu Neng ingat ya, mungkin waktunya singkat ya Bu Neng ya di pertemuan kali ini. Mungkin dari obrolan ini yang diinginkan dari Bu Neng itu apa? Sebetulnya sih yang saya inginkan kedisiplinan ini bisa diterapkan di kelas ataupun di lingkungan sekolah dan anak-anak bisa melaksanakannya gitu tanpa paksaan gitu Bu, dan akan menjadi pembiasaan bagi mereka gitu. Betul. Mungkin dari pengamatan Bu Neng selama ini ya, kedisiplinan atau budaya positif yang bisa dikendalikan dan bisa ditingkatkan itu jika ada kerjasama dari atau kolaborasi dari warga sekolah. Nah, menurut Bu Neng, bagaimana peranan warga sekolah selama ini dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dan bagaimana peranan warga sekolah itu berada di level berapa? Iya Bu, kalau dilihat dari peran warga sekolah di sekolah saya sendiri ya, itu sudah sangat bagus. Mungkin levelnya juga sudah level 5 atau 6 lah Bu ya. Dan kami kolaborasinya juga sudah sangat baik untuk masalah itu. Cuman mungkin ya itu masalahnya, jadi kedisiplinan itu memang anak-anak itu saya rasakan itu kayaknya kurang gitu Bu, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah gitu, padahal mereka sendiri sudah membuat keyakinan kelas yang sudah mereka buat sendiri dan kesepakatan kita semua gitu Bu. Masalahnya itu sih. Oke. Jadi menurut Bu Neng, apa yang bisa dilakukan sehingga bisa membantu warga sekolah untuk menciptakan budaya positif tersebut Bu, sehingga bisa berada di level di atas angka yang barusan Bu Neng sebutkan? Iya, menurut saya sendiri Bu, kayaknya nih pertama mungkin kita harus saya sendiri harus komunikasi dulu ya sama kepala sekolah sebagai pemimpin kebijakan, pemangku kebijakan, mengkomunikasikan hal-hal yang seperti ini. Kemudian setelah itu mungkin saya meminta waktu kepada kepala sekolah dan warga sekolah, mungkin kepada rekan kerja untuk mendesiminasi mungkin ya, diseminasi tentang budaya positif itu sendiri Bu. Setelah nanti ada diseminasi budaya positif ke warga sekolah, mungkin nanti saya harus membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati benar-benar oleh anak itu sendiri mungkin ya Bu ya, seperti itu mungkin Bu. Ya, berarti dengan diajak ngobrol, kemudian Bu Neng mengadakan diseminasi ya Bu Neng ya? Iya betul, ngobrol dengan rekan sejawat, obrolan santai lah Bu. Setelah obrolan santai mungkin nanti ada waktunya kita bahas diseminasi di KKG sekolah gitu Bu. Tadi kan Bu Neng bilang salah satu untuk meningkatkan pembiasaan warga sekolah itu dengan mencari tempat yang nyaman, kemudian yang bebas untuk mengeluarkan unek-unek gitu ya Bu Neng ya, atau keresahannya lah, sehingga terasa keakraban yang dirasakan Bu Neng selama ini bisa sedikit ada solusinya kemudian. Kemudian Bu Neng, apakah Bu Neng punya asumsi dengan cara yang Bu Neng lakukan dengan mengajak temannya mencari ngobrol di tempat yang nyaman atau misalkan mengadakan diseminasi,
terhadap warga sekolah itu akan menjadikan salah satu faktor untuk terbentuknya budaya positif di sekolah? Menurut saya sendiri, iya sih Bu, karena kan kita tidak mungkin sendiri kan ya. Ketika kita punya program, tidak mungkin kita sendiri, saya sendiri melaksanakan program itu tanpa kita harus ngobrol, tanpa kita komunikasi, tanpa kita kolaborasi baik dengan pimpinan maupun rekan-rekan kita di sekolah ya Bu ya. Betul, betul, betul. Ya, jadi kalau misalkan disimpulkan, langkah apa saja yang bisa Bu Neng lakukan dalam waktu terdekat? Mungkin yang pertama langkahnya komunikasi dulu ya Bu ya. Komunikasi tadi sudah saya jelaskan juga, mungkin komunikasi yang pertama adalah dari pimpinan dulu, setelah itu mungkin komunikasi dengan warga sekolah yang lainnya, rekan sejawat. Kemudian setelah ada komunikasi, meminta waktu untuk ada waktu gitu, waktu luang untuk adanya diseminasi. Diseminasi dan diskusi itu Bu. Tindak lanjutnya mungkin saya akan membuat program bagaimana cara anak-anak untuk membuat keyakinan kelas itu Bu, agar disepakati oleh semuanya dan ditaati juga oleh semua tanpa ada paksaan gitu Bu. Betul, betul, betul. Ya, Bu Neng. Baiklah Bu Neng, kita sudah berada di ujung pertemuan hari ini ya. Menurut Bu Neng, apa yang didapatkan Bu Neng dari obrolan kita hari ini? Alhamdulillah Ibu, setelah kita ngobrol banyak, ternyata banyak hal yang saya dapatkan untuk siang hari ini. Pertama, saya tadi awalnya kan bingung ya, anak-anak kedisiplinannya kurang tuh, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Tapi setelah ada obrolan seperti ini, mungkin langkah-langkah yang tadi yang sudah saya sampaikan itu bisa menjadi solusi ya Bu ya, menjadi solusi agar mereka setidaknya merubah asalnya sekian, misalkan level sekian menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin nanti saya insya Allah akan melaksanakannya secepatnya agar kedisiplinan ini benar-benar dilaksanakan oleh semua anak. Amin, amin. Ya. Kalau begitu Ibu Neng, kita ketemu lagi minggu depan dan saya ingin tahu ceritanya hasil dari obrolan Bu Neng atau diseminasi Bu Neng dengan rekan-rekan Bu Neng di SD tentang budaya positif dengan warga sekolah, terutama guru-guru. Saya ingin tahu ceritanya seperti apa. Ya, ya Bu. Baik Bu. Terima kasih banyak Bu Neng. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yen. Waalaikumsalam Bu Neng. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang ini Bu? Alhamdulillah panas. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu sehat. Kemudian semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam melaksanakan tugas-tugas kita ya Bu ya. Amin, amin. Lumayan panas Bu cuacanya nih sekarang. Iya sama, kita kan sama-sama Pelabuhan Ratu, jadi panasnya juga sama kan? Iya. Nah, Bu Yen, sebelumnya saya nih mengucapkan banyak terima kasih ya Bu ya. Sudah meluangkan waktu di 20 menit ke depan ya Bu ya. Siap, mohon. Iya. Nah, Bu Yen, selama percakapan kita nanti, saya akan mencatat kata kunci ya, supaya tidak lupa. Jadi nanti kalau misalkan saya tidak melihat ke Bu Yani, bukan berarti tidak fokus ya Bu ya. Siap Bu. Dan juga bukan berarti tidak memperhatikan apa yang Bu Yani katakan ya Bu. Iya, siap. Betul ya. Baiklah Bu Yen. Hai Bu. Ya. Dari kemarin Ibu bilang kan ada yang mau diobrolin ya? Betul Bu Neng, aku teh lagi. Sebenarnya Bu Yani itu mau ngobrol apa sih? Sepertinya sekarang teh mungkin aku teh rada gimana gitu ya. Mungkin pusing dengan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diselesaikan gitu ya. Permasalahannya mungkin waktu ya Bu Neng, aku teh bingung gitu ya ngebagi waktunya. Mungkin
Bu Neng juga tahu ya tugas-tugas Hmm, GP itu luar biasa kan Bu. Pertama betul. mungkin tugas di sekolah, tugas Hmm, masuk ke kelas. Nah, yang lumayan itu mungkin saya dikasih tugas tambahan itu sebagai kesiswaan, Bu. Jadi iya, iya. ya mungkin selama ini tuh jadi saya tuh gimana gitu harus harus gimana caranya biar waktu untuk siswa juga saya bisa full maksimal gitu ya. Hmm, Terus hmm, melayani siswa juga saya bisa maksimal. Kemudian iya. tugas-tugas CGP juga harus selesai sesuai dengan deadline-nya gitu ya. Nah, itu Hmm. Bu Neng, gimana ya Bu Neng, tolong minta solusinya gitu ya. Apa yang harus Hmm. saya lakukan gitu. Oh iya ya, Bu. Setelah menyimak apa yang Bu Yani sampaikan, berarti Bu Yani itu berharap dapat membagi waktu antara tugas pokok sebagai pendidik di kelas, kemudian tugas sebagai kesiswaan juga, dan juga bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas kita sebagai CGP ya, supaya tidak telat gitu ya Bu ya. Mungkin itu ya Betul, Bu ya. betul sekali Bu, betul ya. Baik, Bu. Nah, coba Ibu, menurut Ibu Yani sendiri, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi sehingga sulit dalam membagi waktu, baik antara tugas pokok maupun kesiswaan dan juga tugas-tugas di JGP-nya, Bu? Gimana? Mungkin ini kembali lagi ke saya sendiri mungkin ya Bu ya. Mungkin Hmm, sayanya yang belum belum bisa membagi waktunya, terus saya juga sebetulnya di sekolah gitu ya, bisa hmm, melibatkan yang lain atau gimana. Cuman mungkin di sini saya harus bagaimana gitu ya, biar biar kegiatan saya juga bisa berjalan dengan baik hmm. di kelas ataupun melayani siswa. Mungkin dari Bu Neng apa sih yang bisa saya lakukan ya Bu Neng ya? Mohon pencerahannya, mohon. Iya, Ibu. Nah, setelah saya mendengar apa tugas Ibu sendiri ya, mungkin hambatannya mungkin Ibu susah untuk membagi waktu kan Iya, ya dari tiga betul. tugas itu. Nah, bagaimana kalau seandainya Ibu kalau ada permasalahan, kalau misalkan ada siswa yang bermasalah, kemudian Ibu jadwalkan dengan tugas Ibu sendiri. Misal, Ibu kan tugas di kelas itu, tugas pokok di kelas misal dari hari Senin sampai hari apa, kemudian ada istirahatnya itu hari apa tuh. Kemudian Bu Yani mulai untuk dijadwalkan tuh. Mhm. Kalau misalkan ada orang tua yang mau datang ke sekolah, berarti sesuaikan jadwalnya dengan Bu Yani sendiri. Kemudian Ibu juga nanti bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman di situ. Mhm. Kan di situ kalau di SMP kalau tidak salah ada guru BK ya Bu Betul ya. Bu, betul, iya. Mhm. Nanti Ibu bisa nanti bekerja sama dengan guru BK juga bagaimana solusi yang terbaik agar semua tugas-tugas Ibu bisa dapat terlaksana, Iya, Bu. iya. Nah, jadi nanti untuk tugas-tugas CGP-nya Ibu bisa laksanakan setelah selesai pembelajaran saja. Mhm. Bagaimana, Bu? Bisa juga ya Bu Neng ya seperti itu tuh Mhm. kan kalau udah ngobrol terbuka juga ya Bu Neng ya solusi apa yang harus saya lakukan gitu ya. Mhm. Nah, Bu, coba dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Yani sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut, dalam membagi waktu antara tugas Ibu sebagai tugas pokok mengajar, kemudian sebagai kesiswaan, dan juga sebagai tugas-tugas yang ada di CGP-nya ini nih. Mungkin Bu kalau di level ya mungkin ada di Hmm, level 7 ya Bu ya karena saya merasa hmm, belum belum maksimal aja Bu untuk pembagian iya. waktunya gitu ya Bu Neng ya. Hmm. Nah, kemudian dari obrolan tadi, apa rencana Bu Yani sendiri dalam mencapai agar bisa memanage waktu, Bu? Hmm. Yaitu dalam membagi waktu tadi ya, Bu ya. Ya. Tugas pokok sebagai pengajar, kemudian sebagai kesiswaan, dan juga sebagai tugas-tugas kita nih yang semakin menumpuk di Betul. LMS-nya. Gimana, Bu? Rencana ke depannya? Mungkin dari yang tadi ada sedikit masukan juga dari Bu Neng ya, ada sedikit Hmm? pencerahan buat saya. Mungkin saya akan ngajak eh, BK mungkin ya untuk Hmm? mengobrol bagaimana baiknya untuk apa menanggulangi permasalahan siswa gitu. Jadi Hmm? ada yang ngebantu saya, kemudian mungkin ada pembina OSIS juga ya Bu Neng ya. Hmm? Mungkin bisa dilibatkan di situ. Kemudian betul harus dibikinnya jadwal mungkin ya Bu Neng ya, jadwal Hmm? misalkan kalau diundang orang tua mungkin saya yang tahu kesibukan saya itu hari apa, ada waktu luangnya hari apa, mungkin saya akan buat jadwalnya. Iya, Ibu. Nah, kemudian dari setelah Ibu sendiri udah merencanakan nih ya,
rencana selanjutnya, kemudian strategi apa sih agar tujuan itu bisa tercapai, Bu? Strategi-strateginya nih, kiat-kiatnya agar tujuan itu bisa tercapai, Bu. Bagaimana? Kiat-kiatnya mungkin Bu, saya harus bisa membagi waktu itu ya. Mungkin dari sekarang mungkin saya akan belajar membagi waktu, bagaimana caranya supaya kegiatan saya sebagai pendidik juga maksimal, masuk ke kelas, kemudian kegiatan saya sebagai kesiswaan juga maksimal, melayani siswa ataupun orang tua, Iya, kemudian sebagai eh, tugas saya sebagai CGP juga maksimal dan tugas-tugasnya sesuai dengan yang ditargetkan. Mungkin saya di sini akan belajar menyusun waktu mana yang lebih prioritas mungkin ya Bunda ya. iya Mana harus betul. diutamakan dulu dan mungkin setelah itu kita juga akan memanfaatkan waktu-waktu luang tersebut untuk menyelesaikan apa saja yang harus dikerjakan itu mungkin Bunda. Iya, Ibu. Nah, setelah saya mendengar nih dari Ibu sendiri, Ibu sudah bagus, sudah ada rencananya ke depannya seperti apa, kemudian strategi Ibu sudah ada, kemudian bagaimana waktunya Bu untuk membuat rencana seperti itu Bu? Kapan Mungkin waktunya itu? mungkin, saya akan ngajak ngobrol ya, ngajak ngobrol, BK ataupun pembina OSIS dan kalau memungkinkan mungkin di sana juga saya akan minta izin sama kepala sekolah ya, untuk menyelesaikan permasalahan itu supaya apa yang saya rasakan selama ini terasa berat bisa berbagi berbagi apa istilahnya, berbagi kegiatan dan tugas supaya apa yang ada program di kesiswaan juga bisa berjalan sesuai dan kegiatan yang prioritas saya sebagai pendidik juga maksimal di kelas Bonek. Jadi ada Iya, pertemuan-pertemuan yang bisa mengobrol lah bersama, diskusi bersama. iya, berarti tidak terlepas dari terus komunikasi dan Iya, kolaborasi terus ya betul Bu Bu ya. Neng. Ya kita tidak terlepas untuk melaksanakan tugas dengan sendiri kan, harus ada komunikasi dan kolaborasi juga. Iya, baik Ibu, bagus sekali Ibu. Kemudian apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi dari Ibu itu? Mungkin kalau dilihat dari ukuran keberhasilannya, mungkin saya yang ini kan yang saya rasakan ya mungkin ya. Mungkin saya Iya udah Bu. bisa memulai mengatur waktu dan semua kegiatan bisa berjalan sesuai dengan target yang saya rencanakan gitu ya Bu. Iya, iya. Nah, Bu, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana aksi itu? Komitmennya seperti apa? Kemudian siapa saja yang dapat membantu Ibu Yani dalam menjaga komitmen itu, Bu? Komitmennya tetap pada diri saya sendiri dulu ya Bu ya, tetap bisa menjaga waktu dan bisa memprioritaskan mana tugas yang harus betul-betul yang pertama dikerjakan, kesiswaan juga tetap harus berjalan sesuai dengan programnya, kemudian CGP Iya, juga harus sesuai dengan target penyelesaiannya, dan mungkin itu semua saya juga tidak bisa berjalan sendiri ya Bu Neng ya, tetap betul, harus Bu. ada kolaborasi juga dari rekan guru ataupun warga sekolah yang lainnya. Iya. Nah, Bu, dari sekian kita perbincangan ini, kemudian tindak lanjut dari sesi kita coaching hari ini seperti apa, Bu? Setelah Ibu dapatkan, Maksudnya gimana Bu? ya, kan tidak terasa nih ya, waktu sudah di ujung nih Bu, sesi di ujung. Kemudian apa yang Bu Yani dapatkan dari sesi ini Bu? Oke. Dari setelah kita Nah, perbincangan itu oh ya. Bu Yani dapatkan? Nah, setelah bertemu langsung ngobrol sama Bu Neng, ada pencerahan lah Bu Neng ya. Jadi ada solusi apa Alhamdulillah. yang harus saya lakukan untuk menanggulangi perasaan berat saya selama ini ya dengan obrolan ini Bu Neng. Alhamdulillah ya Bu ya. Sekarang Bu Yani sudah mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Nah, nanti saya akan tunggu cerita selanjutnya nih dari Ibu sendiri setelah Ibu membuat atau memiliki jadwal tersendiri dan dapat berkolaborasi komunikasi langsung dengan warga sekolah dan juga guru PK Bu ya. Siap Bu Neng. Ya Bu, nanti kita ketemu lagi ya setelah Siap. Bu Yani sudah Oke. menjadwalkan segalanya. Iya, siap Bu Terima kasih Neng. Bu, sampai ketemu Sama-sama lagi Bu Mas ya. Neng. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.